Halo semuanya, kita bertemu kembali di tutorial Domed School. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang query pada PHP MyAdmin. Sekarang kita buka browsernya, lalu ketikkan di URL-nya, yaitu localhost/phpMyAdmin. Nah, sebelum itu pastikan SAM dalam keadaan aktif. Kita lihat dulu. Nah, dalam keadaan running. Oke. Setelah kita memastikan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu, sekarang kita coba membuat sebuah database bernama mahasiswa. Lalu klik. Nah, setelah menciptakan database, kita akan membuat tabel di dalam database mahasiswa ini. Misalnya di sini saya membuat tabel dengan nama nilai. Lalu di sini kita kasih misalnya ada 4 kolom. Go. Nah, fill ini adalah kolomnya. Untuk kolom pertama biasa kita pasti itu berupa ID dengan tipe datanya integer. Ukurannya kita kasih 11 yaitu default dari integer itu sendiri. Lalu di sini ekstranya kita ganti auto increment. Auto increment ini berfungsi untuk penomoran otomatis. Jadi jika kita menginput data, menambah data, nah ID ini tidak perlu kita input, dia akan bertambah 1 secara otomatis. Jadi misalnya kita input data pertama itu ID-nya 1, lalu input data kedua itu ID-nya 2, data ketiga ID-nya 3 dan seterusnya. Lalu jangan lupa di sini ada primary key, kita pilih. Nah, untuk selanjutnya di sini fill nama, misal varchar 255. Di sini alamat kita kasih teks di sini. Lalu di sini misalnya ada mata kuliah. Varchar saya kasih 255. Kalau udah kita simpan. Nah, di sini terlihat tabel yang sudah kita buat, yaitu tabel nilai. Yang terdiri dari fill-fillnya yaitu ID, nama, mata kuliah, dan alamat. Nah, kita di sini akan mencoba memasukkan data ke fill ini. Kita lihat di browse, fillnya itu masih kosong. Tidak ada datanya, karena kita baru membuat tabel nilai ini. Nah, sekarang kita mencoba untuk memasukkan datanya. Oke, sekarang klik SQL. Nah, sekarang kita masukkan. Untuk memasukkan data, query-nya itu yaitu insert into nama tabelnya. Di sini kita lihat tabelnya apa? Tabelnya itu nilai. Nilai, lalu value dalam kurung tutup kurung, jangan lupa. Nah, di sini adalah value-nya yang akan kita masukkan ke dalam tabel nilai. Untuk value yang pertama ini kita kosongkan karena di sini adalah ID. ID-nya sudah kita set menjadi auto increment, maka dia akan otomatis bertambah ketika kita melakukan input data. Lalu yang kedua adalah nama, misalnya di sini namanya Eki. Lalu alamat, kutip lagi Tangerang. Lalu terakhir mata kuliah. Misalnya di sini algoritma. Kalau udah kita go, nah di sini udah ada ya pemberitahuan untuk berhasil menyisipkan 1. Kita coba browse di sini. Nah, datanya sudah masuk 1. Sekarang kita coba lagi untuk memasukkan data 1 lagi. Tadi insert
into nilai atau nama tabelnya, values, ID-nya kita kosongkan. Di sini nama, misalnya di sini Arul. Lalu di sini kita kasih Jakarta. Dan di sini mata kuliahnya misalnya pemrograman web. Kalau sudah kita go, nah, lalu kita lihat dengan cara browse di sini. Nah, data kedua sudah masuk dan ID sudah otomatis bertambah karena kita set menjadi auto increment. Nah, sekarang saya mau masukkan data lagi di sini, SQL insert into nama tabelnya nilai, values-nya, ID-nya kita kosongkan lagi. Di sini misalnya namanya Aldo. Alamat misalnya sini Jakarta. Mata kuliah kita misalnya di sini database. Lalu klik go lagi. Kita browse. Nah, sudah masuk. Itu tadi untuk query memasukkan data. Sekarang saya ingin mencoba menampilkan data dengan SQL ini. Untuk menampilkan semua data, cukup dengan select bintang. Bintang ini artinya itu semua field yang akan kita tampilkan. From nama tabel. Tabelnya apa di sini? Nilai. Lalu kita go. Nah, akan muncul semuanya. Namun kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan nama di SQL ini, kita cukup menuliskan select nama from nama tabelnya, nilai. Nama ini adalah field yang akan kita tampilkan. Sekarang kita go. Nah, hanya nama saja yang tampil. Kalau saya ingin menampilkan alamat dan nama, di sini kita tinggal ganti saja. Select nama, alamat from tabel nilai. Go. Nah, nama dan alamat yang tampil. Oke, sekarang kasusnya bagaimana jika saya ingin menampilkan nama di mana mahasiswanya yang alamatnya itu berada di Jakarta saja. Jadi yang hanya tampil itu adalah Arul dan Aldo. Untuk query-nya kita menggunakan kondisi. Kondisi di SQL itu menggunakan kondisi where di sini. Oke. Query-nya itu tetap select nama field yang ingin ditampilkan, nama, from tabelnya, nilai, kondisinya where, apa yang ingin kita tampilkan, kondisi seperti apa yang ingin kita tampilkan. Nah, di sini kita kondisikan yaitu where alamat sama dengan Jakarta. Saya hanya ingin menampilkan nama dari tabel nilai yang alamatnya itu di Jakarta. Oke, sekarang kita go. Nah, hanya Arul dan Aldo saja yang tampil karena field ini memiliki alamat Jakarta. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembelajaran SQL kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan putus asa, tetap belajar dan tetap semangat. Oke, sampai jumpa kembali pada tutorial berikutnya. Terima kasih.